على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat kesempatan, nikmat hidayah, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita sehingga bisa memberikan kuliah 7 menit di saat ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW karena beliau adalah teladan kita, panutan kita hingga akhir zaman. Adapun tema yang akan Ustadz sampaikan yaitu tentang rukhsah berpuasa. Ada di antara beberapa orang yang kemudian mendapatkan keringanan tidak berpuasa. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah mereka? Yang pertama yaitu orang sakit. Ya, orang sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Ya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi orang yang sakit. Nah, selanjutnya adalah tentu orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta, sepuh, ini yang kemudian mendapatkan keringanan. Selain berlaku bagi orang tua renta yang tidak mampu puasa, juga berlaku untuk orang yang sakit. Ya, tidak bisa sembuh sakit, tidak bisa sembuh lagi dari sakitnya, tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka ini mendapatkan keringanan untuk kemudian tidak berpuasa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah orang yang bersafar. Ya. Orang yang bersafar. Dalil seorang musafir boleh tidak berpuasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa sakit dalam perjalanan, atau dalam perjalanan lalu ia kemudian berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Musafir punya pilihan boleh tidak puasa ataukah tetap berpuasa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu di saat Rasulullah masih hidup, sahabat pun menceritakan bahwa kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada yang tetap puasa dan ada yang tidak berpuasa. Namun mereka tidak saling mencela satu sama lain. Ya, inilah keistimewaan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak ada saling mencela satu sama lain walaupun mereka berbeda dalam hal pendapat tersebut. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu wanita hamil. Ya, wanita hamil dan kemudian menyusui. Iya, mungkin di rumah ada yang ibunya kemudian hamil atau di rumah ada istrinya yang lagi hamil, ya. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meringankan separuh sholat dari musafir, juga puasa dari wanita hamil dan menyusui. Salah seorang ulama Syafi'i berkata, jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka sendiri, maka mereka boleh tidak puasa. Ya, tahulah kalau hamil kan itu perasaan mual, kemudian ketika lambat makan itu ada perasaan yang beda begitu.
kadang ada perasaan mual. Nah, lanjut tadi tentang perkataan ulama Syafi'i ya, bahwa mereka boleh tidak puasa dan punya kewajiban qada ya, tanpa ada kafarah. Keadaan mereka seperti orang sakit. Ya, seperti orang sakit. Jika keduanya khawatir pada anaknya, maka keduanya tetap menunaikan qada. Namun dan hal kafarah ada 3 pendapat jamaah sekalian. Iya. Imam Nawawi berkata, wanita hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa karena khawatir pada keadaan dirinya, maka keduanya boleh tidak puasa dan punya kewajiban qada. Ya. Tidak ada fidyah ketika itu, seperti halnya orang yang sakit. Ya. Permasalahan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Begitu pula jika khawatir pada kondisi anak saat berpuasa. Ya. Bukan pada kondisi dirinya, maka boleh tidak puasa. Ya. Boleh tidak puasa, namun tetap ada qada. Yang ini pun tidak ada khilaf di antara para ulama. Namun untuk fidyah ya diwajibkan menurut madhab Syafi'i. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sebuah kesyukuran buat kita, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ini, ya. Kita harus bersyukur. Dengan cara bersyukurnya yaitu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, ya. Melakukan ibadah sunnah seperti membaca Al-Qur'an, ya. Salat witir, salat tarawih, dan salat-salat sunat lainnya. Ada banyak cara untuk kemudian melipat gandakan pahala di bulan Ramadan ini. Ya, tentu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah agar kemudian diberikan kemudahan, ya, diberikan kemudahan untuk melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Ya, kemudian kita memohon ampun, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan kita, ya, kekhilafan kita baik yang disengaja maupun yang tidak kita sengaja, ya. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tengadahkan tangan kita untuk kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai di sini apa yang saya sampaikan, ya. Semoga ada banyak manfaat, ya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan, karena tentu ya kami juga tak luput dari yang namanya kesalahan, ya. Dan semoga ini sebagai penambah pundi-pundi pahala kami di akhirat nanti. Amin, ya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات